Nah, ketika sudah sampai begitu, kalau gue sarankan kalian stop dulu. Karena pasti salah satunya itu misinformasi. Pasti salah satunya salah. Dan kemungkinan ya, jangan-jangan dua-duanya salah. Hai, I'm Wisnu Kumoro dan selamat datang di konten gue. Disclaimer buat kalian sebelum melanjutkan kontennya. Ini ada dua bentuk konten. Ada video di YouTube seperti mungkin kalian yang sebagian lagi nih nonton di YouTube. Tapi juga ada dalam bentuk audio atau podcast. Jadi kalian bisa dengerin juga di Wisnu Kumoro Podcast, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Jadi linknya gue taruh di deskripsi video YouTube kalau kalian pengen denger versi podcastnya. Atau kalau kalian lagi dengerin versi podcast, pengen ngeliat muka gue, ya nih, ngeliat muka gue ketika ngomong, kalian bisa nonton di YouTube gue. Gitu. Jadi terserah kalian, mau yang mana terserah, nggak masalah buat gue. Dan kenapa ini gue angkat ke YouTube juga, sebenarnya awalnya pengen gue bikin dalam bentuk podcast. Karena menurut gue informasi dan curhatan gue ini kayaknya lebih enak kalau lebih banyak yang mendengarkan. Karena ini adalah keluh kesah gue selama ini. Jadi ya, gue pengen ngebahas mengenai apa yang gue tulis di judul. Bukan membahas mengenai brand yang gue tulis di judul sebenarnya. Gue gak ngebahas brandnya, tapi gue ngebahas mengenai apa yang terjadi. Misleading words. Pakai tanda tanya di sini. Apakah terjadi misleading words selama ini? Apa itu misleading? Misleading itu adalah penyesatan informasi. Dan kenapa gue membahas mengenai hal ini? Sebenarnya triggernya adalah beberapa hari yang lalu ada sebuah drama di komunitas smartphone Indonesia, komunitas teknologi Indonesia. Dan ini dimulai dari postingan dari brand Infinix, smartphone Infinix. Dia memposting sebuah gambar di mana ada smartphone-nya dia dan dia membandingkannya, mengcompare-nya dengan smartphone lain yang di situ ditulisnya katanya Jawara. Ada deskripsinya sedikit di situ dan yang menang adalah ya Infinix tentu saja karena yang publish Infinix. Nah, tapi yang menarik di situ ada yang komen. Yang komen adalah Alvinse, dia adalah country director dari Xiaomi Indonesia. Dan dia bilang di situ informasi yang disajikan salah. Dan menurut dia itu tidak adil. Jadi dia merasa itu informasinya salah, tidak adil dan juga dia mengancam untuk membawa ini ke ranah yang lebih serius atau ranah hukum atau dibawa ke kementerian dalam bentuk pengaduan gitu. Kaitannya adalah persaingan usaha yang adil. Dan ini cukup ramai karena akhirnya di screenshot oleh orang, di screen capture, kemudian disebarkan di Twitter terutama ya. Itu viral banget. Gue bilang sampai banget karena how far it goes ini sampai diliput oleh media. Ini bahkan gue merecap informasi ini sambil baca monitor di sebelah gue nih. Ini dari media. Jadi ini udah tayang artikelnya di Kompas, di Detik, di Kumparan, sampai bahkan beberapa media lokal ya, yang sektoral di daerah-daerah kayak dari Cirebon, ini ada yang dari Jatim gitu. Jadi udah menyebar kemana-mana informasinya. So, ini udah going nasional informasi ini gitu. Dan sebenarnya apa yang terjadi sih? Gini, gue agak bingung sebenarnya ini apa yang terjadi sebenarnya. Karena di sini disebutkan ada persaingan usaha, disebutkan ada, nih gue sambil baca catatan ya biar gue nggak salah, nih gue udah nyatet panjang lebar biar urutannya jelas. Ada yang ngebahas mengenai strategi komunikasinya karena banyak yang merasa ini Alvin sebagai country director, seorang country director, wajah dari Xiaomi Indonesia gitu di Indonesia ya. Ini kok sampai turun tangan ngurusin hal beginian sih, nggak cukup admin sosmednya aja gitu. Sampai ada yang ngebahas mengenai hal itu, tapi gue nggak mau bahas itu semua. Gue cuma mau bahas mengenai informasi dan misinformasi yang terjadi, dan gue pengen bahas di aspek yang lebih luas lagi. Jadi ini mungkin teman-teman banyak yang bingung, apa bedanya informasi dan misinformasi? Ya, informasi jelas, informasi adalah kumpulan data yang diproses dan kemudian disajikan dengan tujuan adalah memberikan good feelings bagi yang menerima. Jadi kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Itu adalah informasi. Tapi misinformasi adalah kebalikan itu semua. Tujuannya adalah memberikan bad feelings ketika kalian menerimanya. Maksudnya bad feelings apa? Bisa dalam bentuk penyesalan. Penyesalan terhadap apa? Terhadap keputusan sebelumnya berdasarkan informasi yang kalian dapat. Jadi misinformasi bisa membuat kalian menyesal telah melakukan sesuatu. Misinformasi bisa membuat kalian jadi ragu untuk melakukan sesuatu. Misinformasi itu bisa membuat kalian jadi melakukan pembelokan keputusan
Jadi tadinya kalian pengen ini, ketika kalian menerima misinformasi, akhirnya kalian membelokkan arah keputusan kalian. Itu adalah tujuan dari misinformasi. Nah, misinformasi ini menurut gue ya akan efektif kalau digunakan sebagai sebuah rangkaian. Jadi nggak cuma satu kali aja, tapi rangkaian, jadi banyak dan sistematis. Ada perencanaannya, frekuensinya seperti apa, intensitasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu seperti dijaga. Makanya ini disebutnya bagi sebagian orang adalah misleading strategi atau misleading taktik untuk penyesatan informasi. Tapi nggak selamanya misinformasi itu menggunakan informasi yang salah, karena kebanyakan misinformasi itu menggunakan informasi yang benar. Ya, kok bisa? Misinformasi itu menggunakan informasi yang benar, tapi dipenggal, difilter, diedit, direkayasa. Jatuhnya gini ya, hal ini benar terjadi, tapi ada skenario yang dibuat di situ, sehingga itu ya sesuai keinginan atau narasi dari orang yang membuat misinformasi gitu. Informasinya dipenggal sedemikian rupa, difilter sedemikian rupa, sehingga ya terasa seperti itu. Contoh paling aktual adalah kita banyak dengar, terutama dalam hal politik, banyak informasi-informasi dari interview, dari apa, yang dipenggal-penggal. Interviewnya benar ada, statementnya benar dari orang yang bersangkutan, tapi dipenggal, terus disambung lagi, sama mungkin cuplikan yang lain, disambung, sehingga membuat sebuah narasi baru, yang artinya bisa berbeda jauh. Itu adalah misinformasi. Atau mungkin dipenggal cuma bagian ini aja. Konteksnya tidak dijelaskan apa, sehingga kalimat ini aja gitu. Dan itu juga sebagai bentuk misinformasi. Informasinya benar, tapi dipenggal, dipilih gitu. Nah, itu juga bisa menyesatkan pada akhirnya. Dan ada misinformasi yang digunakan sebagai pemicu, karena ini adalah rangkaian ya, otomatis ada perannya masing-masing. Ada yang sebagai pemicu, atau gue nyebutnya starter, pemulai. Jadi untuk mulai membelokkan narasi ini, kita harus melakukan starter misinformasinya ini. Kemudian ada yang sebagai distraksi, gitu. Karena dalam berlangsungnya misinformasi ini, sebenarnya kita melawan informasi yang sudah ada. Makanya misinformasi itu pembelokan yang sudah ada, makanya butuh distraksi. Kemudian juga ada misinformasinya sebagai pembuat call to action. Tujuannya adalah membuat orang yang mendengar, kalau dalam konteks bisnis, membuat orang yang mendengar itu jadi melakukan pembelian, atau menjadi orang ragu untuk tidak membeli bahkan. Atau yang paling ekstrim, membuat orang lain mau melakukan sesuatu secara sukarela. Itu berbahaya, karena tergantung kontennya apa. Kalau kontennya itu sesuai dengan hukum masih oke, tapi kalau kontennya tidak sesuai dengan hukum dan menggunakan misinformasi untuk itu bahaya banget. Dan ini kalau konteksnya adalah menggunakan informasi yang benar. Bagaimana kalau misinformasi menggunakan informasi yang salah? Jelas akibatnya lebih buruk lagi. Dan ini kan sebenarnya yang dituduhkan oleh Alvin di Xiaomi dan Infinix ini. Dituduhkannya adalah informasi yang digunakan salah, gitu. Dan ini menyesatkan bagi si Alvin. Meskipun kalau menurut gue, biasanya misinformasi yang menggunakan informasi yang salah, itu selalu ada satu ruang tersendiri, gue nyebutnya adalah escape room. Ruang untuk kabur. Ruang untuk kalian bisa menyembunyikan diri kalian kalau kalian dituduh menggunakan informasi yang salah. Dan sebenarnya itu juga digunakan oleh Infinix. Infinix tidak gamblang bilang itu adalah smartphone dari perusahaannya si Alvin. Enggak. Tapi ada orang yang bilang, tapi itu ada tulisan di belakang mirip seolah-olah 9T. Tapi kan mirip atau seolah-olah, itu bukan 9T. Secara faktual, nih gue sambil ngeliat gambarnya saat ini. Ini tidak 9T, itu hanya lingkaran yang mirip dengan angka 9, dan ada huruf T yang tidak utuh, ya. Dan ini dia masih bisa ngeles. Kalau ini bukan 9T yang dimaksud gitu. Jadi ada ruang kecil untuk kabur lah ibaratnya gitu. Escape room-nya selalu ada. Dan sebenarnya strategi ini agak lucu sih menurut gue. Malah awalnya paling banyak digunakan di Indonesia oleh grupnya Xiaomi kalau menurut gue. Karena sebelum kejadian ini, beberapa hari sebelumnya, Poco, brand yang berafiliasi sama Xiaomi, juga melakukan hal tersebut dan menyerang Infinix. Jadi meskipun di situ mungkin ya informasinya lebih banyak benar. Jadi informasinya benar yang disajikan oleh Poco, kemudian Infinix membalas tapi dengan informasi yang menurut Alvin salah.
Dan Alvin marah. Kenapa menyerangnya dengan salah? Kalau mungkin maksudnya adalah kalau menyerang dengan data yang benar dong, gitu. Mungkin ya. Tapi gue melihatnya dari perspektif lain. Semua sama saja menggunakan strategi yang sama menurut gue, gitu. Jadi ya sama aja. That's why gue gak akan bahas lebih lanjut tentang itu, tapi gue bahas mengenai misinformasinya. Informasi itu adalah cikal bakal dari misinformasi. Dan secara konteks, secara bentuk, jadinya sama. Informasi itu ada 3 bentuk. Ada bentuk dokumentasi. Informasi dalam bentuk dokumentasi, misalkan ini. Ini warnanya adalah silver. Itu adalah informasi dalam bentuk dokumentasi. Gue mendokumentasikan ini, dan gue olah dan gue informasikan kepada kalian. Gitu. Kemudian juga ada informasi dalam bentuk ekspresi. Wah, I'm so happy with this thing. Gue senang banget sama ini. Gue senang. Kenapa? Karena dengan ini gue jadi bisa dengar lagu. Ada informasi yang gue berikan. Dan itu adalah bentuk ekspresi dari gue. Tapi juga ada informasi dalam bentuk narasi. Misalkan, gue mengajak kalian, ini bagus loh. Beli ini aja. Ada tujuan lain yang gue coba arahkan. Gitu. Dan biasanya review itu seperti itu. Gabungan dari ketiga hal itu. Review yang kompleks adalah gabungan ketiganya. Mendokumentasikannya, makanya ngasih tahu spesifikasi dan lain-lain. Kemudian memberikan ekspresi, bagaimana pandangan atau impresi gue terhadap produknya. Kemudian juga ada narasi, mendorong kalian untuk menjual. Nah, bagaimana cerdasnya si reviewer biasanya meramu narasinya agar tidak terlalu terasa kalau itu adalah narasi mendorong kalian untuk menjual. Sebenarnya seperti itu. Tapi itu adalah bentuk dari informasi. Dan misinformasi ternyata bentuknya juga sama. Tapi isinya yang dimodif atau diedit-edit gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai source-nya dari informasi itu sendiri. Apakah source yang kredibel, source yang kredibilitas tinggi, atau tinggi rendahnya kredibilitas itu berpengaruh nggak sih dengan impact yang diberikan terhadap informasi? Menurut gue nggak. Kadang iya, kadang nggak. Kalau konteksnya adalah orang yang punya kredibilitas tinggi memberikan informasi, apakah impact-nya akan tinggi? Gue tidak bisa menjamin iya atau tidak. Tapi ada juga hal yang lucu. Orang yang tidak jelas siapa, gak jelas biasanya di Twitternya, gak jelas nih orang siapa. Dia memberikan sebuah informasi, biasanya dalam bentuk keluhan. Dia ngeluh sebuah produk di Twitter, gak jelas nih orang siapa. Atau juga dalam konteks politik ya, dia melakukan sebuah keluhan tentang suatu sosok politikus gitu. Dan ini bisa impact-nya ternyata lebih besar dibandingkan seharusnya. Kenapa? Karena dari opini atau informasi yang dia berikan, ada kebenaran di dalamnya. Jadi nggak penting lagi kredibilitasnya tinggi atau rendah sebenarnya. Selama ada truth di dalam informasi yang dia berikan, itu bisa memberikan impact yang tinggi. Kalau menurut gue seperti itu. Makanya di Twitter itu sering banget ada ya akun-akun anonim atau siapa yang gak jelas kredibilitasnya, tapi bisa menjaring massa segitunya. Bisa sampai ada yang, nih tolong nih kakek ini lagi jualan di sini, ternyata penipuan. Itu sering terjadi loh di Twitter. Gak jelas nih orang siapa, tapi banyak orang percaya karena dia membaca ini adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Banyak saya lihat seperti ini, makanya saya mau membantu dan lain-lain. Itu dia. Jadi ada sisi kebenaran di situ. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan kalau kalian pengen membuat sebuah informasi itu menjadi efektif kalau menurut gue. Ada sisi kebenarannya. Tapi bagaimana cara kita untuk tahu atau mencirikan ini tuh informasi atau misinformasi ya? Menurut gue kita bisa mengaca dari kasus babi ngepet yang kemarin ada di Depok. Di situ misinformasinya itu awal-awal banyak yang ragu kalau itu adalah misinformasi. Gile kan? Banyak yang percaya kalau itu beneran. Kita akhirnya tahu belakangan kalau itu misinformasi, tapi di awal banyak yang nggak tahu kalau itu misinformasi, banyak yang percaya. Dan dari situ gue ngeliat sebenarnya dari awal udah ketahuan kali. Karena misinformasi itu cirinya pertama pasti bombastis, pasti informasinya berlebihan, informasinya spektakuler. Jadi kalau kalian ngeliat brand atau produk nih, ngasih informasi yang spektakuler, misalkan kayak smartphone ini bisa tahan baterainya 3 bulan tanpa di-charge. Spektakuler kan? Itu bukan ciri pasti itu adalah misinformasi, tapi itu adalah pemantik.
awal untuk kalian berhati-hati kalau menurut gue. Ciri umum soalnya. Berlebihan itu adalah ciri umum dari misinformasi. Yang kedua adalah tiba-tiba muncul informasi kontranya. Jadi ada informasi yang kontradiktif bermunculan untuk menyerang si misinformasi ini. Nah, ketika sudah sampai begitu, kalau gue sarankan kalian stop dulu. Karena pasti salah satunya itu misinformasi. Pasti salah satunya salah. Dan kemungkinan ya, jangan-jangan dua-duanya salah. Atau dua-duanya misinformasi. Jadi, ketika muncul sebuah informasi yang spektakuler, terus tiba-tiba ada informasi tandingan, saran gue ya skeptis aja. Karena salah satunya pasti salah. Dan bisa jadi dua-duanya salah. Gitu. Kemungkinan benarnya jadi makin hilang. Nah, itu juga ya terjadi ketika di kasus babi ngepet itu. Dan orang-orang akhirnya yakin itu salah ketika itu terjadi. Informasi tandingannya banyak. Dan informasi tandingannya ternyata mempunyai bukti-bukti yang lebih jelas. Sampai akhirnya terbukti itu adalah sebuah misinformasi. Nah, akibatnya apa kalau terjadi misinformasi ini? Apalagi kalau ini dilakukan oleh brand yang kita kenal, brand yang kita percaya, orang di lingkungan kayak kasus babi ngepet itu, atau politisi yang kita suka gitu ya. Akibatnya apa? Jelas, hubungan yang terganggu. Relationship yang terbangun bisa jadi hancur atau berubah. Hubungannya jadi berbeda. Karena misinformasi dampaknya adalah membuat orang jadi ragu, bertanya, mungkin somehow kritis, tapi lebih banyak curiga. Dan itu bukan hal yang dalam jangka panjang bagus sebenarnya. Kemudian selain itu muncul yang namanya moral dilema. Orang jadi mempertanyakan kebenaran itu apa, moralitasnya seperti apa. Itu bahaya sih menurut gue. Itu dampak besarnya. Dan misinformasi, ada satu aspek yang gue benci banget dari misinformasi adalah karena ini pasti memakan korban. Dan kadang korbannya itu udah gak bisa dipulihkan lagi. Karena misinformasi bentuk yang paling kejam adalah fitnah. Itu adalah bentuk yang paling besar dari misinformasi, fitnah. Jadi bahaya sekali. Gitu. Karena misinformasi tidak hanya bisa menggunakan informasi yang benar tapi dipenggal-penggal, tapi juga bisa menggunakan informasi yang salah. Gitu. Jadi fitnah itu udah nggak bisa di-restore lagi. Sejak kapan sih sebenarnya orang-orang menggunakan strategi ini? Misinformation strategy, atau gue nyebutnya misleading tactics. Orang menggunakan ini sebenarnya sejak perang. World War II atau Perang Dunia Kedua itu banyak banget digunakan. Apalagi kalau kalian nonton film Enigma ya, kalau nggak salah judulnya. Siapa? Benedict Cumberbatch. Itu, ya itulah yang main Doctor Strange. Dia sempat main film, judulnya Enigma kalau gue nggak salah. Dia jadi Alex Turner, pembuat komputer gitu. Pembuat komputer pertama kalau nggak salah ya itu. Terus dia berhasil membuat sandi informasi untuk sekutu dan juga bisa merusak informasi untuk lawannya gitu. Jadi ini ada tujuannya adalah untuk membuat misleading atau misinformasi antar lawan gitu. Ini kan sebenarnya ada strategi perang. Dan yang namanya perang, menurut gue efeknya nggak pernah bagus. Makanya misleading wars itu nggak pernah bagus buat gue. Pasti ada korban. Nah, siapa yang dikorbanin sebenarnya di sini? Apakah brand itu saling mengorbankan itu? Enggak. Kalau menurut gue, yang dikorbankan adalah publik dan konsumen sebenarnya. Karena perlahan-lahan orang-orang akan yang percaya misleading ini, misinformasi ini, akan membuat kubu masing-masing. Sehingga tinggal nunggu waktu aja hingga ini berbenturan dengan keras. Yang jualan mah tetap jualan, tapi yang dibenturkan orang-orang yang dukung di belakangnya. Jadi menurut gue ini skenario yang sangat-sangat gue tidak favoritkan gitu. Strategi komunikasi yang menurut gue untuk kondisi sekarang ini, apalagi kita lagi pandemi, kita sangat sensitif. Kita banyak ngalamin stres, mental health banyak yang mulai terganggu. Orang tidak sadar lebih parahnya lagi tentang keadaan itu. Ini adalah strategi yang menurut gue terakhir aja lah dipilih gitu. Dan itu bikin gue makin gak suka lagi dengan ini ekspresi gue gak suka dengan strategi itu. Karena gue percaya
Semua brand sebenarnya pakai. Semua brand itu pakai yang seperti ini. Tapi tinggal tempatnya di mana. Gue tahu kok banyak brand yang masih menggunakan komparasi yang tidak berimbang dan lain-lain. Tapi konteksnya mereka lebih batasi. Misalkan untuk partners dan dealers. Jadi untuk sell in biasanya. Penjualan ke dealer, penjualan ke partner. Supaya stok banyak gitu. Dimana sebenarnya dealer juga nggak peduli begituan. Yang penting barang laku, mau produknya lebih bagus atau enggak. Kalau banyak yang nyari, dealer mah tetap beli gitu. Jadi nggak perlu di-compare kalau dealer mah sebenarnya. Ya, karena yang penting konsumen nyari. Nah, ada yang menggunakan tapi untuk itu. Tapi beberapa brand, khususnya kemarin drama gitu ya, Infinix dan Xiaomi dan Poco mungkin, menggunakan ini tidak hanya untuk kalangan terbatas, tapi juga dipublish di sosial media mereka. Yang artinya, bahkan bukan hanya untuk konsumen, tapi untuk publik. Buat yang suka maupun tidak dengan mereka. Untuk publik. Dan disitulah menurut gue, impact-nya akan berbeda. Bukan hanya membuat penjualan sebenarnya, but revealing your own strategy. Kalau menurut gue sih seperti itu. Berarti emang strateginya seperti itu. Dan lagi pula ini kan dilakukan secara konsisten. Artinya memang sudah sistematis dan terukur dilakukan seperti itu. Jadi ya, gue nggak menyalahkan. Itu strategi yang mereka pilih dan ya udah. Gitu. Cuma gue pribadi, gue nggak suka dengan strategi itu. Dan kalau ditanya sekarang pelajaran besarnya apa sih sebenarnya untuk kita semua terhadap drama kemarin, tentang informasi dan misinformasi ini, terus dampaknya buat kita apa? Dampaknya buat kita banyak. Ini membuat kita menjadi lebih, menurut gue ya, secara batin dan akal sehat makin tidak sehat. Membuat kita makin gampang percaya hoax jadinya. Membuat kita jadi lebih sensitif, lebih gampang marah. Dan membuat kita jadi tidak kontekstual lagi. Membuat kita membandingkan hal-hal yang tidak kontekstual lagi untuk dibandingkan. Gitu. Itu impact-nya. Menurut gue dalam jangka panjang itu seperti itu. Apalagi banyak yang menikmati ini. Karena ini disebar secara publik. Banyak yang menikmati ini di bawah umur. Di mana mereka belum cukup teredukasi. Belum cukup terpapar secara baik. Mungkin lingkungannya juga tidak mendukung. Mungkin teman-temannya juga tidak mendukung. Jadi dia tidak memiliki proses yang baik untuk mengolah informasi ini. Memisahkan ini informasi, ini misinformasi, ini tujuannya ini tujuan ini. Mereka nggak mampu mengolah itu. Jadi impact-nya jelek banget menurut gue ke depannya. Yang jualan mah jualan, ya kan? Dia datang ke negara ini, jualan di sini. Dan impact-nya seperti itu. Gitu. Itu yang gue nggak suka sebenarnya. Dan apa saran gue untuk brand-brand itu, untuk orang-orang yang melakukan itu? Ini terlepas dari dua brand yang mengalami drama, tapi buat semuanya. Karena gue juga berkomunikasi dengan banyak PR dari brand-brand lain ketika gue menyusun materi ini. Gue cuma bisa menyarankan, please berhentilah untuk terobsesi untuk menjadi savage, merasa paling menarik. Karena semua brand doktrinnya, you are the best. Oh ya, kami yang terbaik, kami yang terbaik. Oke lah. Tapi kita semua tahu tidak mungkin. Bahkan siapa yang penjualan nomor 1 sekalipun, apakah yang terbaik? Tidak juga. Gitu. Apa ya? Pada akhirnya semuanya hanya ingin jualan kan. Jadi berhentilah berobsesi untuk menjadi savage. Menurut gue itu. Kalau emang lu pengen jadi yang terbaik, bikinlah produk terbaik. Sesimpel itu. Good product will sell itself. Berhenti menjadi savage, pengen berusaha merosting brand lain dengan kreatif dan lain-lain apalah gitu ya. Menurut gue cara itu sudah tidak, menurut gue pribadi, cara itu sudah tidak efektif dan elegan. Sebagai contoh, bahkan Google dan Apple, yang Microsoft, Google, Apple dan itulah yang paling besar-besar di konteks global ya, membuat iklan yang saling menyindir satu sama lain. Responnya sudah berbeda, tidak seperti mungkin 5-8 tahun lalu. Responnya saat ini dianggapnya seperti tidak sensitif gitu. Seperti kayak apa sih, lu juga ada kurangnya, digituin jadinya. Jadi menurut gue sudah tidak efektif juga secara global strategi itu digunakan. Mungkin kalian ingat dulu sering banget ada PC guy, terus Mac guy, untuk saling serang antara PC dan Mac. Tapi sekarang kalau dilakukan itu udah nggak relevan lagi menurut gue. Caranya sudah berbeda, zaman sudah berbeda, pandemi membuat semua ini berbeda. Gitu. Dan
Dan ketika ini masih digunakan, gue lucu aja menurut gue. Di mana kreativitasnya. Jadi berhentilah terobsesi untuk hal-hal yang menurut gue tidak lagi penting. Terobsesilah membuat produk yang bagus. Itu lebih penting buat gue. Good product sell itself. Berinovasilah. Gak usah sibuk-sibuk berantem. Berinovasilah. Gitu. Karena pada akhirnya tiap produk itu punya marketnya sendiri. Kalau emang cocok akan cocok, kalau nggak cocok ya kapok. Gitu. Ya kalau emang kalian pengen menjaring uang dari orang-orang yang kapok ini, bikinlah produk untuk mereka. Dan good product sell itself. Dan karena gue percaya good product sell itself, ya simply jadi diri sendiri. Jadilah diri kalian sendiri aja. Gitu. Karena kalian tidak akan bisa menyenangkan seluruh market. Kalian cuma bisa menyenangkan sebagian market yang cocok dengan kalian, yang value-nya sama dengan kalian. Pada akhirnya, it's all about value. Mungkin sekalipun kalian menyasar target market yang tidak tahu apa itu value, hanya tentang harga, tapi kalian sebagai company pasti punya value. Kecuali nggak punya. Gitu. Jadi, ya silakan berlomba untuk menciptakan produk terbaik. Tapi tanpa misinformasi, tanpa cara murahan. Itu sih harapan gue. Dan ya, sekian curhatan gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, karena bagaimanapun ini cuma curhatan. Ada yang di kepala gue dan hati gue ya seperti itu. Kalau kalian punya curhatan lain, silahkan tulis di bagian komen untuk yang nonton di YouTube, atau kalau kalian yang dengerin di podcast, bisa mention gue di sosial media kalian. Jadi ya udah, paling itu aja. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.